Haluskan 8 siung bawang putih, 8 butir kemiri, 3 buah kencur. Untuk kencur bisa dikupas ataupun bisa dicuci bersih dengan kulitnya. 2 sendok teh munjung garam atau sesuai selera. Ini hasil setelah saya haluskan. Dalam wadah masukkan 500 gram tepung beras, saya pakai kemasan. 4 sendok makan tepung tapioka setara dengan 40 gram, bisa diganti tepung maizena. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. 800 ml air, masukkan secara bertahap. Aduk-aduk sampai air tercampur dengan adonan. Dimasukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya ya. Satu saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan adonannya menjadi licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. 1 butir telur ukuran sedang cenderung besar. Agar telurnya mudah larut, saya aduk memakai balon whisk ya. Aduk-aduk sampai semua adonannya benar-benar tercampur rata. 25 lembar daun jeruk purut yang sudah dirajang halus, jangan lupa buang untuk bagian tulang tengahnya. Maaf ya, hampir lupa, tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok teh munjung ya. Aduk sampai ketumbar tercampur rata dengan adonan. Ini bisa dimasukkan di awal tadi ya, bebarengan dengan bumbu halusnya. 500 gram kacang tanah. Untuk isian kacang tanahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk kacang tanah bisa juga dipotong jadi 2 ya. Hasil adonannya tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Cetakan sebelumnya sudah saya beri minyak goreng yang sudah dipanaskan. Panaskan sampai benar-benar panas. Saya tuang kurang lebih 3/4 sendok makan. Untuk isian kacangnya sesuai selera saja ya. Kalau saya lebih suka isian payeknya itu banyak. Agar saat memegang wadah adonannya agar tidak terlalu berat, maka sebaiknya diambil sebagian dulu ya untuk adonan payeknya. Dan jangan lupa setiap akan mengambil adonan dalam wadah yang banyak, selalu diaduk-aduk agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Setelah beberapa saat kemudian angkat. Adonan sudah terlihat lebih kokoh ya. Bisa juga langsung digoreng ya. Jadi panaskan wajan yang berisi minyak goreng, diangkat langsung dimasukkan ke wajan. Kalau saya kumpulkan terlebih dahulu, jadi nanti sekali menggoreng itu langsung banyak. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Dan jika minyak gorengnya sudah terlihat tinggal sedikit, maka bisa kita tuangi lagi. Agar hasilnya cantik dan berbentuk seperti mangkok dan pinggirannya itu seperti kriwil-kriwil atau keriting, jadi adonan itu harus terendam dalam minyak goreng. Dan juga biar kacangnya itu lebih mudah matang sempurna. Ini untuk api yang saya gunakan sedang cenderung kecil. Ini ya hasilnya setelah saya goreng setengah matang. Hasilnya banyak ya dan juga
warnanya cakep. Sebenarnya hasilnya itu juga sudah kokoh tapi belum renyah, dan juga kacangnya itu belum matang sempurna. Siap digoreng. Jika sudah dimasukkan ke dalam minyak goreng dan sudah berbuih, itu tandanya minyak goreng sudah panas. Saat memasukkan peyeknya, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Jadi nanti hasilnya itu biar renyah keras. Saat memanaskan minyak gorengnya, saya memakai api sedang cenderung kecil. Jangan memanaskan minyak goreng pakai api besar ya. Nanti saat dimasukkan itu langsung kecoklatan peyeknya tapi kacangnya belum matang. Aduk-aduk peyek sampai matang sempurna dan tingkat kecoklatan yang diinginkan. Tanda peyek sudah matang itu bisa terlihat nanti dari minyak gorengnya ya. Minyak gorengnya itu biasanya akan lebih tenang dan tidak banyak buihnya. Lihat, sudah terlihat lebih tenang ya untuk minyak gorengnya. Itu tandanya peyek sudah benar-benar kering dan siap untuk diangkat. Jangan lupa setiap peyeknya habis diangkat, bersihkan remahan yang ada dalam minyak gorengnya. Dan untuk penggorengan selanjutnya, peyeknya jangan langsung dimasukkan ya. Dibiarkan minyak gorengnya itu lebih panas terlebih dahulu baru dimasukkan. Karena jika minyaknya tidak benar-benar panas, itu yang menyebabkan hasil peyeknya itu jadi keras. Ini ya hasilnya setelah seluruh peyeknya digoreng, hasilnya melimpah. Sebelum dikemas, biarkan peyek benar-benar dingin terlebih dahulu. Masya Allah, hasilnya benar-benar banyak ya. Ini toples ukuran 500 gram menghasilkan 6 toples penuh. Sampai tidak bisa ditutup ya. Jadi jika ditutup menghasilkan 6 toples lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar renyah keras. Haluskan 3 siung bawang putih. Sebelumnya saya sudah didihkan 750 ml air. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 sendok teh garam, 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Aduk agar semua bahannya tercampur rata. Kemudian didihkan airnya sampai mendidih lagi dan rebus kacang hijau selama kurang lebih 1 menit saja. Setelah nanti kacang hijau direbus selama kurang lebih 1 menit, kemudian matikan kompornya dan biarkan kacang hijau mengembang. Setelah itu tiriskan. Selama menunggu kacang hijaunya menjadi lebih mengembang atau mekar, kita siapkan untuk bumbu halus tepung peyeknya. 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 2 cm kencur, 5 lembar daun jeruk purut. Semua bahannya saya haluskan ya, memakai blender. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Blender semua bumbunya sampai halus. 250 gram tepung beras, ini kemasan kecil yang 200 gram ya. Jadi nanti saya tambahkan sebanyak 5 sendok makan.
Tambahkan bumbu yang sudah di blender tadi. 400 ml santan diambil sedikit dulu untuk membersihkan sisa bumbu yang terdapat pada blendernya. Masukkan santan bertahap agar mudah tercampur dengan tepungnya. Satu setengah sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh garam. Aduk ketumbar dan garamnya sampai tercampur rata. Mohon maaf ya, ternyata tidak kesimpan karena memori HP saya penuh. 1 butir telur. Aduk-aduk sampai telur tercampur rata dengan adonannya dan adonan menjadi licin atau tidak ada yang menggumpal. Hasil jadi adonannya ternyata masih agak kental ya. Jika dicetak nanti akan jadi peyek yang tebal. Kali ini saya akan bikin yang lebih tipis dari kemarin. Jadi ini saya tambahkan lagi dengan 100 ml air agar adonannya menjadi lebih encer dan nanti hasil peyeknya itu lebih tipis. Meski peyeknya tebal, hasilnya juga tetap kriuk ya. Jadi pilihan sesuai selera masing-masing saja. Ini ya hasilnya lebih encer. Tambahkan kacang hijaunya. Jadi kacang hijaunya itu saya rendam dalam air mendidih selama saya mempersiapkan adonan tepungnya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Aduk rata dan siap untuk dicetak. Tuangkan minyak goreng ke dalam cetakan. Cetakan saya memakai cetakan kue lumpur mini 19 lubang. Ada juga yang menyebutnya cetakan martabak mini dan juga ada yang menyebut ini cetakan telur. Pastikan sebelum menuang adonannya, minyaknya betul-betul sudah panas. Saya masukkan sebanyak 3/4 sendok makan, tapi sendok makannya ini saya memakai yang tipis ya, jadi tidak cekung seperti yang biasanya. Jika sendok makannya lebih cekung, maka bisa dituang setengah sendok makan saja. Setelah beberapa saat digoreng dan adonannya sudah tidak lembek lagi, maka siap untuk diangkat. Pada tahap goreng yang pertama ini prosesnya itu cepat. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Selain minyaknya panas, maka adonan itu harus benar-benar terendam minyak goreng agar hasil peyeknya itu bagus dan renyah. Jika minyak gorengnya tinggal sedikit, pastinya harus dituangi lagi. Mohon maaf ya jika penjelasan saya panjang karena biar tidak gagal dan hasilnya biar benar-benar bagus. Goreng peyek dalam minyak benar-benar panas, gunakan api sedang cenderung kecil saja. Ini hasil yang sudah setengah matang. Aduk-aduk agar matang merata. Ini saya sambil mencetak sisa adonan yang masih sedikit ya. Proses goreng peyek koin ini juga cepat ya. Jika minyak sudah tidak bergolak lagi, itu tandanya peyek sudah matang. Lakukan cara yang sama ke seluruh peyeknya. Ini ya hasil peyeknya. Hasilnya kurang lebih 760 gram. Alhamdulillah hasilnya benar-benar matang merata dan peyeknya hasilnya benar-benar imut. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya benar-benar renyah dan kacang hijaunya tidak keras.